Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi pengorganisasian manajemen pelayanan keperawatan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya. Itu yang pertama ada fungsi pengertian pengorganisasian dalam manajemen pelayanan keperawatan. Pengorganisasian adalah sesuatu yang dapat membantu dalam proses pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Kemudian pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain. Kemudian pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang akan bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan kapan keputusan akan diambil. Tujuannya yaitu untuk dapat menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu ada poin B. Poin B-nya yaitu tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian yaitu upaya membagi tugas yang dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya pembagian tugas ini diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus atau spesialis dalam menangani tugas-tugas yang telah diberikan. Kemudian ada beberapa tujuan pengorganisasi. Yang pertama itu ada membantu koordinasi, itu tugas yang diberikan kepada masing-masing unit dapat dikerjakan secara koordinatif atau bekerjasama agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Kemudian yang kedua itu ada memperlancar pengawasan, yaitu membantu seorang manajer atau kepala ruangan dengan yang berkompetensi dalam unit organisasi sehingga dapat mencapai sasaran kerja meski lokasi yang tidak sama. Kemudian menggunakan manfaat spesialis secara maksimal, yaitu seseorang dapat terbantu menjadi lebih ahli dalam pekerjaan tertentu. Kemudian yang keempat itu adalah penghematan biaya. Pelaku organisasi harus berhati-hati dalam menambah unit kerja yang berkaitan dengan penambahan tenaga kerja yang relatif membutuhkan biaya tambahan berupa gaji. Penambahan unit kerja sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan penghasilan dari instansi dengan tujuan menekan gaji yang berlebihan. Dan yang poin C yaitu prinsip-prinsip pengorganisasian, yaitu pembagian kerja. Prinsip dasar untuk mencapai efisien yaitu pekerjaan dibagi sehingga setiap orang memiliki tugas tertentu. Kemudian ada pendelegasian tugas. Pendelegasian tugas adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada staf untuk bertindak dalam batas-batas tertentu. Dengan pendelegasian, seorang kepala ruangan dapat mencapai tujuan dan sasaran kelompok melalui usaha orang lain, hal mana merupakan inti manajemen. Kemudian yang ketiga ada koordinasi, yaitu keselarasan tindakan, usaha, sikap, dan penyesuaian antar tenaga yang ada di unit-unit atau di bangsal. Kemudian yang keempat ada mendelegasikan. Mendelegasikan yaitu memberikan wewenang dari pembagian tugas tadi untuk mencapai tujuan dari pelayanan yang diberikan. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis struktur organisasi. Jenis-jenis struktur organisasi yang pertama itu ada organisasi lini. Organisasi lini merupakan organisasi yang
pembagian tugas dan wewenang terdapat perbedaan yang nyata antara satuan organisasi pimpinan dan satuan organisasi pelaksana dalam melaksanakan kegiatan yang diutamakan. Di sini yang diutamakan adalah wewenang dan perintah. Kemudian ada organisasi staf, itu merupakan pengembangan dari organisasi lini. Organisasi staf dicirikan bahwa dalam organisasi dikembangkan satu organisasi staf yang berperan sebagai pembantu pimpinan. Kemudian ada organisasi lini dan organisasi staf atau campuran merupakan pengembangan dari organisasi staf. Pada bentuk organisasi ini, staf tidak hanya diberi pekerjaan sebagai penasehat, tapi staf juga diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan nasihat tersebut. Organisasi ini sangat kompleks sehingga staf tidak hanya memberikan ide, tetapi juga melaksanakan dari ide tersebut. Kemudian yang ketiga ada perbedaan antar budaya organisasi dengan iklim organisasi dalam manajemen pelayanan keperawatan. Budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang menciptakan atau yang dikembangkan oleh kelompok tertentu yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan permasalahan internal dan eksternal organisasi. Kemudian budaya organisasi adalah cara berpikir, bekerja, dan berperilaku anggota organisasi. Budaya organisasi ada di setiap institusi atau di setiap lembaga pendidikan, termasuk rumah sakit. Budaya organisasi merupakan pedoman atau acuan untuk mengendalikan perilaku organisasi dan perilaku perawat, tenaga kesehatan lain dalam berinteraksi antara mereka dan dengan rumah sakit lainnya. Kemudian, iklim organisasi merupakan konsep yang menuliskan sifat subjektif atau kualitas lingkungan organisasi yang unsur-unsurnya dapat dipersepsikan dan dialami oleh anggota organisasi di tempat mereka bekerja. Iklim organisasi merupakan persepsi anggota organisasi mengenai dimensi-dimensi iklim organisasi. Iklim organisasi mempengaruhi perilaku anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi kinerja mereka dan selanjutnya mempengaruhi kepuasan kerja. Eh, pengaruh iklim organisasi terhadap perilaku organisasi dapat bersifat positif atau negatif. Sebagai contoh, hubungan atasan dengan bawahan yang kurang harmonis, birokrasi yang kaku dapat menimbulkan sifat negatif, stres kerja tinggi, serta motivasi dan kepuasan kerja yang rendah. Iklim organisasi seperti ini akan menciptakan kinerja anggota organisasi yang rendah. Kemudian, poin selanjutnya yaitu yang kelima ada kewenangan klinik perawat. Kewenangan klinik perawat pada dasarnya semua pelayanan kesehatan yang terjadi di sebuah rumah sakit dan akibatnya menjadi tanggung jawab dari institusi rumah sakit itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perumahsakitan. Oleh karena itu, kewenangan klinis tenaga keperawatan adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis. Ini bertujuan untuk mengatur seluruh pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan sedemikian rupa agar aman bagi pasien. Kewenangan klinis diberikan kepada perawat dengan tujuan agar tidak menimbulkan konflik di antara tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan lain dapat merasa bahwa lahan pekerjaan yang dimiliki dicampuri atau diambil alih oleh pihak lain. Konflik yang timbul tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan dari perawat dan rumah sakit yang bersangkutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.